واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. معاشر المسlimin, ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu sidang jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla kembali mengumpulkan kita di dalam masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memudahkan kepada kita untuk datang ke masjid ini dengan niat tulus insyaallah, yaitu untuk menuntut ilmu agama. Karena ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih, beliau mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang apabila Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, maka dia akan Allah fahamkan akan agamanya. Jadi tanda Allah menginginkan kebaikan pada diri kita adalah ketika kita mau untuk mempelajari ilmu agama sehingga kita akan faham. Karena ilmu agama itu tidak bisa didapatkan melainkan dengan dipelajari. Dan ini sudah ketentuan yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW sendiri. Beliau bersabda dalam hadis sahih, beliau mengatakan, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih dan diperoleh dengan dipelajari. Jadi kalau ada orang yang tidak belajar tiba-tiba menjadi alim, tiba-tiba menjadi orang yang berilmu, maka ini telah bertentangan dengan arahan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pertanyaannya ba'a dengan ilmu laduni. Bagaimana dengan ilmu laduni? Maka jawabannya, ilmu laduni adalah khusus buat para nabi dan rasul yang merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mukjizat para nabi dan rasul sebelum beliau. Apa arti ladun? Ladun itu artinya dari sisi. Jadi milladunna ya, dari sisi kami. yakni dari sisi Allah. Langsung Allah berikan pemahaman agama tanpa proses belajar. Ini khusus untuk para nabi dan rasul. Adapun selain para nabi dan rasul, maka sudah ada ketentuannya, yaitu dengan belajar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang Allah rahmati, kembali kita mempelajari, mengkaji, membaca kitab yang sebelumnya telah kita baca. Sekarang kita telah sampai kepada halaman 11 dari PDF yang telah kami bagikan di grup. Ini bisa diminta sama admin grup ya. Ada PDF-nya. Yang judul kitab kita adalah
syurutu la ilaha illallah wa nawaqidul Islam. Syarat-syarat la ilaha illallah, syarat-syarat kalimat tauhid dan perkara-perkara pembatal keislaman. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar dari negeri Mesir, Syekh Muhammad Said Ruslan, hafizahullah taala wa ra'ah. Kita lanjutkan membacakan kitab ini. Qala al-musannifu hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, dijaga oleh Allah, beliau berkata di sini, wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Dan makna la ilaha illallah adalah la ma'buda, tidak ada ma'bud. Ma'bud itu diterjemahkan ke dalam bahasa kita dengan terjemahan sesembahan atau yang disembah. Dan ini diambil dari kalimat la ilaha. Jadi la ilaha artinya adalah la ma'budah, tidak ada yang disembah, bihaqqin dengan benar. Jadi makna la ilaha illallah itu adalah yang pertama, kita meyakini tidak ada yang berhak, yang layak disembah dengan benar, illallahu, kecuali Allah. Jadi kalau dalam istilah Arabnya la ma'buda bihaqqin illallah, terjemahannya tidak ada sesembahan yang disembah secara benar, yang layak untuk disembah secara benar kecuali Allah. Kalau yang disembah banyak, Pak. Bahkan ada orang yang menyembah sapi. Saya ada teman, Pak, ketika di Yaman, ada teman saya orang India. Dia mantan Hindu, masuk Islam, kemudian dia ingin belajar ke negeri Arab. Pergilah dia ke Yaman. Pernah saya berbicara dengan beliau, katanya, alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat Islam, nikmat tauhid, agama tauhid Islam. Sebelumnya, naudzubillah, kami banyak yang kami sembah. Mohon maaf, ya. Mohon maaf, kata beliau. Bahkan ada di antara dewa yang kami sembah itu berbentuk, maaf ya, gambar kemaluan manusia. Ya, patung itu patung kemaluan, Pak. Dia bercerita itu terharu sampai menangis dia. Ya Allah, ya alhamdulillah, ya Allah, nikmat Islam luar biasa. Kalau waktu kami di Hindu, ya Allah, katanya, tidak beres kami, nggak sesuai dengan logika otak, nggak sesuai dengan fitrah. Karena Islam ini, Pak, agama yang lurus, agama yang sesuai dengan logika yang lurus. Jadi kalau ada orang yang berlogika, kalau lurus logikanya, tidak akan bertentangan dengan kebenaran Islam. Karena Islam ini sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan logika yang benar, bukan logika yang keliru. Ini catat ya, logika yang benar itu tidak akan bisa membantah kebenaran Islam. Kemudian beliau berkata, ini maknanya Pak, sudah tahu kita maknanya. La ilaha illallah itu maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk dijadikan sesembahan yang benar. Yang tidak benar banyak. Namun kita tolak itu semua, Pak. Yang disembah orang itu kita tolak semuanya, kemudian kita tetapkan hanya Allah saja yang berhak, yang layak untuk disembah. Kemudian beliau berkata, walihadza arafa musyriku Quraisy makna la ilaha illallah. Oleh sebab itu, orang-orang musyrik dari kalangan suku Quraisy dahulu mereka telah mengetahui makna la ilaha illallah. Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul, dan orang-orang
kafir Quraisy pada zaman Nabi mereka tahu maknanya, sehingga mereka menolak untuk mengucapkannya. Rasulullah setiap hari beliau mengajak orang-orang suku Quraisy dengan ajakan beliau dalam hadis Sahih Bukhari yang masyhur itu, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun, kata beliau, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Maka orang-orang kafir Quraisy yang keras kepala, mereka tidak menerimanya, sehingga Allah abadikan ucapan orang kafir Quraisy di dalam Al-Quran sebagaimana dalam surah Shad ayat yang kelima. Beliau berkata, faqalu muta'ajjibina kama dzakarallahu rabbul alamin. Orang-orang kafir Quraisy ketika Rasul menyuruh mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka takjub, mereka kaget, mereka terheran-heran, karena mereka tahu maknanya, mereka tahu konsekuensinya. Karena kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka batalah semua berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah, mesti mereka tinggalkan itu. Maka mereka menyanggahnya, sehingga Allah abadikan ungkapan orang kafir Quraisy sebagaimana firman Allah dalam surah Shad ayat yang kelima. Allah berfirman, aja'alal alihata ilaha wahida, apakah dia, yakni Nabi Muhammad itu, menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak, sesembahan berhala-berhala kita yang banyak itu akan dihapus, akan ditinggalkan, dan diyakini hanya satu sesembahan saja, yakni Allah? Apakah seperti itu? Kata mereka, inna hadza la syai'un ujab, ini adalah sesuatu yang mengherankan, aneh. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu aneh, karena bertentangan dengan adat tradisi orang-orang Quraisy. Tradisinya Pak, mereka sudah biasa dari nenek-nenek moyang mereka sudah menyembah Latta, sudah menyembah Uzza. Uzza kuat Pak. Kita cari tafsir, seluruh tafsir. Uzza ini syajaratun, sebuah pohon kabirah yang besar, yang mana orang-orang kafir Quraisy selalu memberikan sesajen kepada pohon itu, dan dianggap pohon ini keramat. Kalau ada orang yang belum dapat jodoh, jadi kalau ada orang kafir Quraisy Pak, sudah 40 tahun, 50 tahun belum datang jodohnya, pergilah mereka ke pohon ini. Ya, mereka berniat. Nah, kalau bahasa Minangnya, karena saya orang Minang Pak ya, malapininya ketampe itu Pak. Bernazar, ya Allah, mereka juga menyembah Allah, orang kafir Quraisy itu ya. Itulah yang disebut dengan musyrik. Musyrik itu Pak menyembah Allah iya juga, menyembah selain Allah jalan juga. Percaya kepada Allah iya, percaya kepada hal-hal mistik yang dikeramatkan itu iya juga. Inilah keyakinan, tradisi, kebudayaan orang-orang kafir Quraisy di zaman dahulu. Mereka minta, bernazar kepada pohon itu, kalau seandainya kami dapat jodoh misalkan, atau yang belum punya anak, sudah bertahun-tahun menikah, belum Allah karuniakan anak, malah penieknya kesinan Pak, bernazar, ya Allah, kalau seandainya tahun depan hamil istriku ya, saya sembelih kerbau onta lah ya Pak ya, karena kekabau nak ada sinan ya, kami sembelih onta untuk pohon itu. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ternyata pohon itu memang bisa berbicara. Disebutkan dalam tafsirnya, pohon itu ada jin kafir penunggunya dan bisa berbicara dengan manusia. Bertambah percaya orang kafir Quraisy. Ayo bentuk ramai pohon gitu ya. Sehingga apa yang terjadi ketika ditaklukkan kota Mekah, Fathul Makkah, Nabi mengutus Khalid bin Walid, tabang pohon itu, ditebang oleh Khalid bin Walid, keluar jinnya Pak. Langsung ditebas lehernya oleh Khalid bin Walid, sekali mati sekalian sama jinnya.
Ini luar biasa Khalid bin Walid Pak ya. Seorang mujahid ya, tidak takut dengan apa-apa kecuali hanya kepada Allah saja. Jin saja dilibas ya, Pak. Dan tidak pernah kalah perang itu Khalid bin Walid. Walaupun belum masuk Islam Pak, ketika kafir saja kuat dia. Ya hebat strategi perang Pak. Sehingga kewalahan Nabi ketika di perang Uhud itu kan, kalahnya Nabi kena salah satu pemimpin perang orang kafir Quraisy, Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Dan setelah masuk Islam Pak, setiap perperangan yang dipimpin oleh beliau, alhamdulillah tidak pernah kalah kaum muslimin. Sampai beliau berniat bisa mati syahid, tapi Allah berkata lain. Niat layado, ternyata beliau meninggal di tempat tidurnya sakit. Ya. Padahal sangat ingin sekali syahid beliau. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini menunjukkan apa Pak? Menunjukkan pentingnya tauhid. Kenapa beliau seberani itu? Karena ada keimanan, akidah tauhid yang mengakar dalam jiwa beliau. Kemudian kita lanjutkan. Jadi inilah ungkapan orang kafir Quraisy ya, kepada Nabi. Apakah Muhammad itu akan melarang kami menyembah Tuhan-Tuhan kami yang lain gitu ya? Sehingga dia mengajak kepada satu Tuhan saja. Ini adalah perkara yang mengherankan. Kemudian beliau berkata, wa illa fahum ya'lamuna anna Allah subhanahu wa ta'ala huwal khallaqul azim wa huwar razzaqul karim. Dan mereka orang kafir Quraisy itu tahu mereka Pak. Tahu mereka kalau Allah itu adalah pencipta yang maha agung. Tahu mereka. Dan mereka juga tahu bahwasanya Allah itu Ar-Razzaqul Karim, yang memberikan rezeki, maha pemberi rezeki, maha pengasih. Tahu mereka. Sebagaimana yang Allah ungkapkan tentang orang kafir Quraisy di dalam Al-Quran, diantaranya dalam surah Luqman ayat 25. Kama qala Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam kitabnya yang mulia, dalam surah Luqman ayat 25, Allah berfirman, wala in sa'altahum, apabila engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, kata Allah kepada orang-orang kafir Quraisy, man khalaqas samawati wal arda, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah, mereka akan menjawab Allah. Jadi orang kafir Quraisy itu percaya kepada Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka akan menjawab Allah. Namun kenapa mereka dikatakan kafir? Ketika mereka tidak mengesahkan Allah dalam peribadahan yang mereka lakukan. Selain mereka menyembah itu kan ibadah. Selain mereka menyembah Allah, mereka menyembah pula kepada siapa Pak? Selain Allah. Dan menyembah ini Pak tidak hanya sujud, tidak hanya ya sujud kita, tidak hanya kita menganggapnya sebagai Tuhan, tidak itu saja. Termasuk menyembah kepada selain Allah itu adalah memberikan ibadah kepada mereka. Maka disinilah patut kita tahu apa saja jenis-jenis ibadah. Karena termasuk makna syirik itu Pak, ketika seseorang memberikan ibadah kepada selain Allah, seperti sholat, puasa, sembelihan, berdoa, gitu juga. Karena Rasulullah telah bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Dalam sebuah hadis yang lain Rasul mengatakan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dalam riwayat yang lain Rasul bersabda, doa itu intinya ibadah, otaknya ibadah. Jadi kalau ada orang Bapak Ibu yang berdoa kepada selain Allah, nah disinilah jatuh ke dalam perbuatan syirik dalam berdoa. Dan ini merusak la ilaha illallah yang dia ucapkan. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi orang kafir Quraisy itu tahu mereka kalau Allah yang menciptakan, kalau Allah yang memberikan rezeki, tahu. Seperti firman Allah dalam surah Luqman ayat 25 ini. Kemudian beliau melanjutkan, fakanu ya'lamuna makna la ilaha illallah, dan mereka orang kafir Quraisy dahulu mengetahui makna la ilaha illallah, tahu mereka
Sehingga mereka tidak mengucapkannya karena mereka tahu konsekuensinya, tahu akibatnya. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah betul-betul muslim. Maka banyak di antara manusia nggak paham. Maka di sini butuh kita belajar makna la ilaha illallah karena dia dalam bahasa Arab. Kalau orang kafir Quraisy, mereka orang Arab asli, langsung paham, mengerti maksud dan tujuan dari la ilaha illallah tersebut. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan walidzalika lam yaquluha. Oleh sebab itu, karena mereka telah tahu maknanya, konsekuensinya mereka tahu, paham mereka kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka akan meninggalkan patung-patung mereka, maka mereka tidak mengucapkannya kecuali yang masuk Islam. Waharabu ala rafdiha, dan mereka memerangi Rasulullah dan para sahabatnya dalam rangka untuk menolak kalimat la ilaha illallah. Sudah berkumpul Pak, orang-orang kafir Quraisy itu sebelum Nabi hijrah itu sudah berkumpul akan mengeksekusi Nabi malam itu juga. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala akan melindungi, senantiasa melindungi Rasulullah, dan Rasul telah diberi tahu. Sehingga sebelum mereka datang, Nabi telah digantikan oleh siapa Pak? Ali bin Abi Thalib. Pas mereka datang gitu ya, ternyata di situ bukan Rasulullah karena beliau sudah berangkat bersama siapa Pak? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berangkat ke Madinah, hijrah. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir Quraisy intinya Pak, kalau dalam masalah penciptaan yang dikenal dengan istilah tauhidul af'al atau tauhid ar-rububiyah, mereka paham, mereka mengerti dan mereka meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan, memberikan rezeki, menurunkan hujan. Namun di mana letak syiriknya mereka Pak? Dalam peribadahan, dalam ibadah mereka. Mereka tidak memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah saja, namun mereka selain beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Sehingga mereka Pak disebutkan juga dalam asbabun nuzul surah Al-Kafirun. Mereka pernah bernegosiasi dengan Nabi. Wahai Muhammad, sudah cukup dakwahmu, cukup engkau menyinggung sesembahan patung-patung kami. Ini peninggalan nenek moyang kami ini. Ini ada tradisi kami, cukup sudah, kita damai saja. Setahun kami ikut engkau wahai Muhammad, kami tidak akan menyembah patung-patung kami, dan setahun engkau ikut kepada kami, sembah, ayo ya, ikuti tradisi kami. Maka turunlah firman Allah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Maka Allah menurunkan firman-Nya, katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian juga tidak menyembah, tidak ikhlas, tidak murni dalam menyembah apa yang aku sembah. Ini menunjukkan apa Pak? Menunjukkan dalam Islam ini tidak ada toleransi dalam ibadah. Tidak ada. Sekali kita ke gereja, orang di gereja itu sekali-kali sholat juga. Tidak ada yang itu. Ini tidak ada toleransi. Itu namanya bukan toleransi, itu kolaborasi. Beda Pak ya, antara toleransi dengan kolaborasi. Yang toleransi itu dalam masalah ya sosial, boleh sakit misalkan tetangga kita non muslim, kita jenguk Pak, wajib kita jenguk. Kemudian non muslim Pak membutuhkan bantuan, kelaparan dia, harus kita bantu kalau kita sanggup. Dan kalau kita diundang buat acara makan-makan selama yang dimasak halal ya, datang. Sebagaimana Nabi pernah diundang oleh orang Yahudi makan kambing kesukaan beliau, ya, apa namanya Pak, kambing panggang. Nabi datang Pak. Ini disebutkan dalam hadis sahih. Namun mereka memang suka berkhianat ya. Ternyata dalam makanan itu mereka sisipkan racun. Ini disebutkan dalam hadis sahih Al-Bukhari ya. Bahwasanya Nabi sebelum meninggal beliau
mengatakan sakitku ini salah satu sebabnya adalah racun yang ditabur oleh orang Yahudi yang pernah mengundang aku makan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dalam riwayat itu menunjukkan Nabi itu, Pak, satu sisi beliau Abdullah, hamba Allah, juga sama seperti kita manusia biasa. Beliau juga tidak tahu perkara gaib, ya. Beliau hanya menyampaikan wahyu. Terkadang ada wahyu yang beliau sampaikan itu berbicara tentang perkara gaib, gitu kan, tentang ciri-ciri hari kiamat, tentang kejadian nanti di hari akhirat, di surga, tentang surga, neraka. Itu murni wahyu yang beliau sampaikan, ya. Murni itu adalah apa yang Allah sampaikan kepada beliau. Namun pada dasarnya Nabi juga tidak tahu yang gaib, karena Allah sendiri yang telah membuat statement dalam Al-Quran, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu di langit dan yang di bumi perkara gaib, hanya Allah. Nabi tahu kalau diberitahu oleh Allah, dan yang itu Nabi tidak diberitahu. Ini menunjukkan apa? Nabi juga tidak mengetahui perkara gaib. Nabi tahu hanya sebagai mukjizat dan sebagai wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau, dan tidak semuanya. Tentang hari kiamat nggak tahu Nabi, Pak. Ya, pernah Jibril ya bertanya kepada Nabi dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, itu hadis yang kedua di dalam Arba'in An-Nawawi. Ya Muhammad, kata Jibril, akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Maka beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya. Artinya sama-sama tidak tahu. Yang ditanya beliau, yang bertanya Jibril, kedua-duanya tidak ada yang tahu. Karena ini adalah mutlak, ilmunya hanya Allah sendiri yang mengetahui. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, beliau melanjutkan, jadi orang-orang kafir Quraisy ya, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, dan mereka memerangi atas penolakan beliau itu, atas penolakan mereka terhadap la ilaha illallah. Mereka perangi, Pak ya. Walam yattabi'uha, dan mereka tidak mengikutinya. Wa kadzdzabul mab'utsa biha, dan beliau mendustakan yang diutus, yakni Rasulullah, dengan la ilaha illallah tersebut. Mereka dustakan. Jadi Nabi mereka tolak, sehingga akan mereka celakakan. Jadi Nabi ini manusia yang luar biasa, sabar. Beliau dihina, dicaci, dikatakan gila, penyihir, banyak sekali hinaan, cacian. Bahkan beliau pernah dilempar, dan terakhir beliau mau dibunuh. Ini luar biasa cobaan yang Allah berikan kepada beliau melalui orang-orang kafir Quraisy. Namun beliau tetap tegar dalam menyampaikan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, wa man qala hadhil kalimata 'arifan li ma'naha, dan barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, kalimat tauhid ini, 'arifan li ma'naha, yang pertama dia mengetahui maknanya, wa 'amilan bi muqtadaha, kemudian dia mengamalkan konsekuensinya. Ada dua konsekuensinya, Pak. Min nafyi syirki, yang pertama menafikan kesyirikan, wa isbatil wahdaniyah, dan yang kedua menetapkan keesaan kepada Allah. Hanya Allah lah yang berhak, yang layak, yang patut untuk disembah. Ma'al i'tiqadil jazimi lima tadammanathu, dengan keyakinan yang kuat, keyakinan yang tidak dimasuki oleh keraguan sedikit pun terhadap apa yang dikandung oleh kalimat la ilaha illallah. Wal amali bihi, dan mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah tersebut, fahuwal muslimu haqqan, maka dialah seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang benar-benar muslim. Mereka yang betul-betul mengamalkan la ilaha illallah dan kandungannya. Jadi ada dua kandungannya, Pak ya. Yang pertama menolak kesyirikan, dan yang kedua mengesahkan Allah, meyakini Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Selain Allah tidak ada yang berhak, tidak ada yang patut, dan tidak ada yang layak. Inilah kandungan la ilaha illallah itu.
Wa man amila bila ilaha illallah, dan barang siapa yang mengamalkan la ilaha illallah min ghairi i'tiqadin, tanpa meyakini kebenarannya. Jadi ada orang di zaman Nabi Pak ya, mereka juga mengucapkan la ilaha illallah, masuk Islam juga mereka, namun mereka tidak meyakini kebenarannya. Fahuwal munafiqu haqqan, inilah munafik yang sejati. Karena munafik itu memang ada dua Pak ya, ada munafik sejati, ada munafik amali. Munafik sejati ini istilahnya munafik i'tiqadi, munafik dari segi keyakinan, ada pula munafik dari segi perbuatan. Keyakinannya 100% dia tidak ragu, percaya kepada Allah, Allah lah yang berhak disembah sebagai Tuhan yang benar. Dan dia 100% dia mengingkari, menafikan seluruh yang disembah selain Allah. Namun dalam perbuatannya ada kemunafikan. Seperti sabda Nabi dalam hadis sahih Muslim, ayatun nifaqi salasun. Tanda-tanda kemunafikan itu 3. Dalam riwayat yang lain 4. Yang pertama, idza haddatsa kadzab, apabila berbicara banyak berdusta. Kemudian apabila berjanji khalaf ya, wa idza wa'ada khalaf, kalau berjanji dia ingkari Pak, tanpa ada sebab. Memang itu sudah karakternya, mudah kali berjanji, insyaallah ya Ustaz katanya, rupanya enggak ada. Itu contoh. Atau insyaallah Pak ya, dan dalam hatinya ya tidak akan saya tepati gitu ya. Ini Pak munafik ya, munafik dari segi amal. Kemudian wa idza tumina khan. Kemudian yang ketiga, kalau dia diberikan amanah, diberikan kepercayaan Pak, nah, dia mengkhianati orang yang memberikan kepercayaan. Dalam riwayat yang lain ditambah satu lagi, wa idza khasama fajara. Apabila dia bertengkar dengan orang, dia tidak adil. Apabila dia berdebat, termasuk debat juga ya, dia tidak adil. Dia berdebat ya, menyerang pribadi. Dia tidak objektif di dalam berdebat. Karena dalam Islam itu Pak, kita mesti berlaku adil walaupun dengan lawan. Kalau memang lawan kita tidak seperti itu ya, kalau memang lawan kita benar, kita akui dia benar. Itu tidak boleh kita menjatuhkan siapapun, walaupun non muslim sekalipun. Kalau non muslim itu benar Pak, kita katakan benar dia. Yang salah kita salahkan. Itulah objektivitas dalam Islam. Jadi Islam itu selalu mengajak kepada keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan gitu. Allah itu senantiasa menyuruh kita berlaku adil. Sedangkan tidak berlaku adil itu Pak, orang yang Pak? Orang yang angkuh ya. Orang yang mau benar sendiri tanpa melihat keadilan, ya ini tidak disukai dalam Islam dan termasuk ciri orang munafik. Ini munafik dari segi amal nih Pak. Munafik yang ini Pak diancam neraka, namun tidak kekal. Beda dengan munafik yang hakon, yang sejati. Ini munafik yang kekal di neraka kalau enggak bertobat. Inilah munafik yang maknanya orang mengucapkan la ilaha illallah atau orang mengaku Islam, namun dalam hatinya dia benci dengan Islam. Dalam hatinya dia bukan Muslim, dia kafir dia. Namun karena ada tujuannya, ada maksudnya, mungkin untuk menipu orang Islam ya, supaya orang Islam menganggap dia Muslim, kemudian ada ya target yang akan dia capai, ya ada udang di balik bakwan ya. Ada keinginan maksud tertentu seperti orang munafik di zaman Nabi. Kenapa orang munafik itu pura-pura Islam Pak? Karena supaya mereka tidak membayar pajak. Karena di dalam hukum Islam itu orang non muslim mesti kalau ingin tinggal di negara Islam, ada ketentuan yang telah Allah tetapkan, mereka mesti membayar jizyah, pajak. Mereka nggak mau, ini bahaya antar ya. Pendapatan kita bisa berkurang ini ya. Udah kita pura-pura Islam saja supaya tidak bayar pajak gitu ya. Akhirnya apa? Mereka bersyahadat namun dalam hati mereka tidak percaya. Ini orang munafik. Ini masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah. Orang yang munafik seperti ini Pak,
Ini namanya munafik akbar, munafik besar. Dan mereka kalau tidak bertobat, Allah telah mengancam mereka dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu kalau nggak bertobat, mereka akan berada di asfal. Asfal itu yang paling rendah artinya, di kerak neraka, di bagian neraka yang paling rendah, yang paling keras siksaannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan, wa man amila bi khilafiha minasyirki fahuwal musyrikul kafir. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang menyelisihi, yang bertentangan dengan la ilaha illallah, yaitu berbuat syirik, kalau dia meninggal maka dia menjadi statusnya musyrik dan kafir, kata beliau. Ini adalah pelaku syirik besar, Pak ya. Wa in qala bilisanihi nutqan, meskipun dia mengucapkan dengan lisannya namun dia tidak mengamalkan la ilaha illallah. Artinya dia mengucapkan la ilaha illallah namun dia tetap menyembah kepada selain Allah. Seperti siapa, Pak? Seperti orang-orang musyrik non-muslim itu, Hindu, Buddha. Jadi orang Hindu, Buddha statusnya dalam Islam, saya menurut orang Islam ya, menurut Al-Quran mereka kafir. Karena orang kafir itu dalam surah Al-Bayyinah Allah mengatakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah min ahlil kitabi wal musyrikin, berasal dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, Majusi masuk, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Kalau orang Islam beda lagi, Pak. Ini bukan untuk mengkafirkan orang Islam. Kalau orang Islam mungkin ada yang melakukan perbuatan syirik, mereka belum serta merta bisa dianggap kafir. Ya, ini mesti kita jelaskan. Karena orang Islam itu boleh jadi dia melakukannya karena ketidaktahuan. Ya, maka mereka ada diberi dispensasi, ya, dan kita wajib untuk mengingatkan. Namun orang kafir yang betul-betul kafir, yang musyrik itu adalah orang-orang penyembah dewa-dewa, penyembah berhala. Nah, kalau orang Islam, Pak, maka ketika mereka melakukan kesyirikan, maka mesti kita tegakkan hujah dahulu. Karena memang bab mengkafirkan orang Islam itu berat. Ini bukan kemampuan kita. Yang pertama, ya, dikatakan mesti ulama itu ya, yang memfatwakan itu. Nggak boleh ustadz, kiai, ya, penceramah tiba-tiba mengkafirkan orang Islam. Na'udzubillah. Ya, karena orang Islam itu pada dasarnya adalah seorang muslim, ya. Maka kalau mereka melakukan perbuatan syirik, kita hanya bertanggung jawab menyampaikannya. Kalau mengkafirkan orang itu berat, Pak ya. Karena ini tugasnya ulama. Harus fatwa ulama gitu. Kemudian yang kedua, ada penghalang-penghalangnya banyak. Nah, maka dalam kaidah pengkafiran itu ada istilah para ulama dengan istilah intifaul mawani' gitu ya. Dihilangkan penghalang-penghalang untuk dia dikafirkan, diangkat dulu. Banyak penghalangnya. Yang pertama al-jahlu, kata ulama, kebodohan. Boleh jadi dia bodoh, dia melakukan itu karena tidak tahu, maka nggak bisa lah langsung dikatakan kafir dia, karena dia nggak tahu gitu ya. Karena hanya ikut-ikutan. Kemudian yang kedua, at-ta'wil, mungkin ada syubhatnya sehingga dia melakukan ta'wil, penafsiran yang salah. Kemudian yang ketiga, ikrah. Boleh jadi dia terpaksa. Karena orang yang melakukan perbuatan kufur karena dipaksa, kalau kamu tidak sujud kepada patung misalkan, contoh, kamu saya bunuh gitu ya. Nah, ini kalau orang melakukannya namun hatinya tetap beriman kepada Allah, ini tidak bisa dikatakan kafir. Karena ikrah itu termasuk penghalang orang untuk dikatakan dijatuhi vonis kafir. Karena intinya, Bang, vonis kekafiran itu berat dalam Islam. Karena kalau orang bermudah-mudahan, Pak, dia jatuh ke dalam pemahaman khawarij, takfiri, orang yang suka mengkafirkan, yang nggak sepaham dengan dia kafir. Nggak ada dalam Islam seperti itu. Ya, nggak mudah, berat itu, Pak. Karena konsekuensinya Nabi telah bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, hadis sahih ya, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya muslim wahai kafir, ternyata salah gitu. Vonisnya salah, Pak. Faqad ba'a ilaihi.
maka vonis itu akan kembali kepada orang yang mengucapkan. Hati-hati Pak, sekarang memang ada kelompok-kelompok seperti itu Pak. Terkadang pakai jenggot juga, cingkrang juga, merusak sunnah gitu ya. Namun mereka mengatakan pemerintah kafir, polisi kafir, na'udzubillah. Seolah-olah mereka saja ingin menjadi penduduk surga, semua mereka kafirkan. Ini bahaya. Ini bukan pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, jauh dari yang namanya pemahaman takfiri, pemahaman khawarij ini. Kalau kita ya tidak gampang-gampangan mengatakan orang-orang yang seperti itu, karena kita berpemahaman kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah sangat ketat sekali Pak. Ya tidak membolehkan orang-orang mengkafirkan serampangan. Nauzubillahi min dzalik. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sudah masuk waktu Pak, kita baca sedikit lagi, mungkin 2 kalimat ya, karena ini tanggung ya Pak ya. Wala ilaha illallah kalimatun azimatun. La ilaha illallah ini adalah sebuah kalimat yang agung. Yal urwatul wusqa, dia adalah tali yang kokoh. Wa kalimatut taqwa, dan dia adalah kalimat takwa. Wahia kalimatul ikhlas, dan dia adalah kalimat ikhlas. Wahia allati qamat bihas samawati wal ardu, dan dengannya lah Allah menciptakan, mendirikan langit dan bumi. Ini luar biasa. Jadi kalimat la ilaha illallah ini Pak, ini kalimat yang agung sekali ya. Nama lainnya adalah kalimat ikhlas, kemudian kalimat takwa, dan kalimah thayyibah. Ini nama lain dari la ilaha illallah, kalimatun thayyibatun, kalimat yang baik. Naam, ini diantara nama la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu Pak adalah kata yang sangat agung sekali ya. Namun seperti yang telah kita jelaskan tadi, tidak cukup kita ucapkan, karena akidah keimanan itu Pak harus 3 syarat. Yang pertama diucapkan, kemudian dia diyakini di dalam hati, dan yang ketiga diamalkan. Ini tidak cukup kita hanya mengucapkannya, atau tidak cukup kita hanya meyakininya, namun tidak kita amalkan, konsekuensinya tidak bermanfaat juga. Maka 3 hal ini mesti ada dalam ya diri kita. Kita mengetahui maknanya, mengucapkannya, meyakininya dalam hati kita, dan yang terpenting adalah kita mengamalkan la ilaha illallah ini dalam kehidupan kita. Kalau itu kita lakukan, insya Allah dengan izin Allah, Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya dengan amalan kita terhadap kalimat tauhid ini. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Ini doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, karena mengingat waktu sudah masuk waktu Isya, wa ilahuna billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.